Ayah Bunda, jumpa lagi dalam acara mini parenting. Dalam video ini kami akan menyampaikan tips pendek bagaimana mendampingi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam pernikahan ayah bunda sekalian. Saya Enjang Wahyuningrum dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Nah, ketika virus corona mulai datang ke negeri kita, maka ada banyak perubahan yang terjadi. Yang pertama, kemudian anak harus belajar dari rumah. Ketika belajar dari rumah, berarti ada perubahan kegiatan belajar anak. Sementara orang tua juga kemudian banyak yang diharuskan bekerja dari rumah. Bahkan ada orang tua yang penghasilannya jadi berkurang. Hal ini kemudian menyebabkan tugas orang tua menjadi bertambah. Ada banyak perubahan aktivitas dari orang tua selama pembelajaran daring ini. Yang pertama, orang tua dituntut untuk menyediakan kebutuhan belajar online anak. Misalnya harus menyediakan gadget atau berbagai gadget untuk beberapa anak sekalian, kemudian tambahan data internet. Yang kedua, harus membagi waktu antara bekerja dan mendampingi anak belajar online. Jadi pertanyaannya, apakah orang tua kemudian siap menjadi guru di rumah? Situasi ini kemudian menyebabkan beberapa masalah dalam kondisi di rumah. Efek itu bisa terjadi yang pertama pada anak. Anak kemudian merasa bosan, harus di rumah terus, tergoda aktivitas lain, sulit fokus belajar, mudah marah, lebih malas belajar. Situasi itu menjadikan bahwa kebutuhan utama anak adalah pendampingan ibu atau ayah, karena ibu dan ayah adalah pendamping terbaik bagi anak. Semakin besar usia anak, maka bentuk pendampingannya menjadi berbeda. Jadi beda usia anak, beda pula bentuk pendampingannya. Nah, apakah yang perlu dipersiapkan sebagai pendamping atau sebagai guru di rumah? Yang pertama itu menyediakan fasilitas. Yang pertama ya, jadi fasilitas ruang belajar yang menyenangkan. Kemudian menyediakan smartphone atau laptop. Kemudian menyediakan paket data internet yang cukup. Kemudian diperlukan juga kerjasama, jadi kerjasama antara guru dengan guru di sekolah, baik itu guru kelas maupun guru mata pelajaran tertentu. Kemudian perlu juga kerjasama dengan seluruh anggota keluarga. Nah, yang ketiga, kita itu butuh bantuan. Yang pertama, jangan sungkan kalau kita harus meminta bantuan pihak lain untuk mengajari anak. Kita bisa cari guru les. Selain itu, orang tua juga harus bersedia untuk belajar hal yang baru, terutama adalah belajar tentang materi pelajaran anak. Apa yang akan orang tua lakukan jika anak sudah mulai bosan, malas, dan marah karena memang harus selalu berada di dalam rumah? Yang pertama, jangan dipaksakan anak untuk tetap belajar. Jadi biarkan anak istirahat dulu, mungkin diajak bermain, dan situasinya itu membuat anak rileks terlebih dahulu. Bagaimana cara supaya anak itu bisa belajar dengan rileks? Maka belajar dengan dipraktekkan dan bermain. Jadi ada metode belajar praktek dan itu disesuaikan dengan usianya. Anak juga bisa diberi tanggung jawab pekerjaan-pekerjaan rumah. Ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan dalam pendampingan online. Yang pertama itu anak harus happy. Kalau happy, dia gembira, jadi menganggap bahwa situasi belajar di rumah itu bukan menjadi beban, dia akan melakukan dengan gembira dan tidak terpaksa. Kemudian yang kedua, membuat aturan dan komitmen bersama. Jadi membuat kesepakatan aturan belajar online dengan anak. Misalnya jadwal sekolah anak, sudah diberikan jadwal sekolah dari guru misalnya, bahwa belajar dari jam 7 misalnya sampai jam 10 atau 11. Kemudian membuat suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Misalnya ketika anak belajar, orang tua juga dalam situasi tenang, tidak menghidupkan televisi. Nah, kemudian orang tua juga perlu untuk menyiapkan misalnya makanan dan minuman saat anak belajar. Sehingga ketika anak haus atau anak lapar, sudah ada makanan dan minuman yang menemani dia belajar. Nah, saat membantu anak belajar harus dengan cara yang sederhana dan konkret atau jelas.
Kemudian perlu disediakan reward atau hadiah jika misalnya anak melakukan sesuatu hal yang baik. Nah, keadaan ini perlu sangat diperlukan kerjasama secara menyeluruh dari semua pihak untuk kesuksesan pembelajaran di masa COVID ini. Kerjasama itu tentu saja dari orang tua, dari anggota keluarga yang lain. Kalau di rumah itu ada kakak, ada adik, kemudian ada nenek, ada kakek. Nah, itu perlu kerjasama dari semua orang yang ada di rumah. Kemudian dengan guru kelas anak atau guru mata pelajaran, kemudian dengan pihak sekolah. Jika diperlukan mungkin harus ada kerjasama juga dengan misalnya layanan kesehatan atau lembaga pemerintah atau masyarakat yang lain jikalau itu memang dibutuhkan. Nah, mari kita bekerja sama untuk memastikan bahwa anak tetap bisa belajar dengan kondisi yang sehat dan selamat di masa pandemi ini. Nah, kalau ayah bunda misalnya punya pengalaman atau bagaimana dalam mendampingi atau mengasuh anak, silakan ceritakan di kolom komentar yang sudah tersedia. Atau jika misalnya punya permintaan tentang tips parenting yang lain, misalnya sesuai dengan kebutuhan ayah dan bunda yang lain, tentang tips parenting, nah silahkan bisa ditulis di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, sebagai penutup, ingatlah bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam pernikahan, berilah waktu yang memadai untuk beraktivitas bersama dengan anak-anak. Dan bila ayah bunda membutuhkan ide tentang aktivitas bersama dengan anak, silakan lihat acara Geku-Giku di kanal YouTube YKB GKI TV. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.